beda dengan yang perseroan yang dia dan dia diprioritaskan untuk IPR, izin pertama ya. Karena perizinan mineral itu ada 3 jenis izin yang dia, ada izin usaha pertambangan, ada izin pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus. Itu ya. Ya. Kalau yang tadi perseroan apa IUP itu? Yang perseroan itu IUP dan IUPK ya. IUP kan tadi itu apa? Izin usaha pertambangan khusus yang dia. Khusus ya? Ya. Khususnya apa? Khusus itu awalnya dia memang diprioritaskan untuk BUMN yang dia, IUPK itu. Tapi kemudian bisa swasta apabila BUMN dan BUMN tidak minat, maka pemerintah melakukan itu komoditi apa Pak? untuk semua komoditi yang dia. Semua ya? Ya. Ya. Jadi untuk perseroan apa? Dari itu IUP dan IUPK. Ya. Ya. Kalau untuk yang ini untuk koperasi? Koperasi sama yang dia, bisa IUP, IUPK atau IPR. Gitu Ya. ya. Jadi apa? Untuk penambangan untuk korporasi tadi Pak ya, kan bisa BUMN, bisa swasta ya. Jadi syaratnya harus mempunyai IUP. Iya. Itu ya. Ya. IUP yang mengeluarkan siapa? Tergantung. Apakah ada perbedaan untuk BUMN dengan swasta? Ya, tergantung tempusnya ya. Jadi dulu itu ada Undang-Undang 11 tahun 2007 yang kemudian melahirkan produk, ada kontrak karya, ada KP kuasa pertambangan. Jadi sebagian besar BUMN itu sebelumnya kuasa pertama yang mulia, yang memang itu adalah produk Undang-Undang 11 tahun 2007. Nah dengan Undang-Undang 4 tahun 2009 KP ini bermekanisme proses IUQ, izin usaha pertambangan. Nah dalam Undang-Undang 4 tahun 2009 untuk mendapatkan itu adalah syarat yang ya, syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial. Dia itu kepada siapa? Di Undang-Undang 4 tahun 2009 sampai dengan 2014 dan Undang-Undang 23 tahun 2012 itu yang bisa memberikan izin ada 3 subjek hukum yang lain. Ada bupati wali kota untuk tambang yang ada di wilayah kabupaten kota, ada pemerintah provinsi atau gubernur untuk wilayah tambang yang lintas kabupaten kota yang ya, antara kabupaten A dan kabupaten B itu gubernur. Dan dia adalah menteri apabila dia lintas provinsi dan investasi itu adalah penanaman modal asing. Nah, tapi setelah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda yang ya, itu kewenangan kabupaten kota dicabut. Hanya 2 subjek hukum yang bisa memberikan IUP, yaitu menteri dan gubernur. Dan provinsi ya. Provinsi yang ya. Ya. Jadi untuk IUP ya. Ya, untuk IUP yang ya. Kemudian ini mengenai apa RKAB? Siapa yang ya? Ahli mengetahui juga Mengetahui yang ya. rencana kegiatan anggaran apa itu? Anggaran biaya yang ya. Anggaran biaya. Ya. Itu apa pengertiannya RKAB? Ya, RKAB itu merupakan laporan berkala yang dibuat oleh pemegang izin usaha pertambangan yang melaporkan kegiatan pengusahaan pertambangan ya mineral dan batubara ya. Secara periodik maksudnya? Secara periodik itu adalah setiap tahun ya. Kemudian mengenai pembuatannya untuk tahun kegiatan yang sekarang Pak, itu dibuatnya kapan? Dibuatnya itu di akhir tahun ya. Sebelumnya? Ya. Kemudian dia mulai masuk bulan Juli bisa direvisi. Itu. Untuk tahun berikutnya dibuat di tahun sebelumnya ya. Kemudian apakah ada pembedaan ya untuk tadi itu untuk yang swasta dengan BUMN? Sama ya. Untuk penerbitan RKAB itu apakah kewenangannya di pusat saja atau ada di dinas provinsi? Ya. Dari tahun 2009 sampai tahun 2020 itu dari kabupaten kota, provinsi dan menteri yang ya itu menyetujui RKAB. Kemudian dari tahun 2014 sampai tahun 2020 hanya provinsi dan menteri yang ya. Dari tahun 2020 sampai hari ini itu bergantung komoditasnya yang ya itu ada PP 55 tahun 2022 tentang pendelegaan kewenangan. Jadi di mana pejabat yang memberikan izin di situ juga LKB-nya diproses ya. Jadi siapa yang memberikan izin usaha pertambangan maka pejabat itu juga yang kemudian melakukan persetujuan kemudian pengawasan terhadap RKAB Itu ya. Mengenai untuk syarat-syarat untuk dikeluarkannya RKAB, diterbitkannya RKAB, ahli juga mengetahui ya. Jadi ada dasar hukumnya di Keputusan Menteri 1806 tahun 2018 yang tentang pedoman permohonan dan persetujuan RKAB diatur secara lengkap di Kepmen SDM tersebut mulai dari permohonan. Jadi permohonan itu adalah pemegang IUP mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang rancangan RKAB, usulan RKAB tergantung tahapannya yang dia karena ada
RKB untuk eksplorasi dan RKB untuk operasi produksi. Anggap saja operasi produksi yang mulia karena dia sudah menambah, maka RKB OP itu, operasi produksi itu ada 5 isinya yang mulia dibilang. Yang pertama dokumen administratif, yang kedua itu dokumen pemasaran, yang ketiga itu produksi penambangan, yang keempat itu keuangan, yang kelima itu PPM, PPM itu program pengembangan masyarakat, kemudian yang keenam itu pengolahan dan pemurnian. Kurang 6 dokumen itu yang dimasukkan dalam dokumen RKB. Itu ya. Sebenarnya ada yang tidak memenuhi syarat ya untuk pengajuan RKB. Apa yang harus dilakukan oleh yang seharusnya memberikan izin itu? Ya. Memberikan apa? Persetujuan. Persetujuan RKB. Jadi bisnis prosesnya itu adalah pemegang izin mengajukan RKB, kemudian hari pertama itu SDM akan menerima atau gubernur, kemudian melakukan evaluasi kelengkapan yang dia itu 1 hari. Ketika dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan evaluasi yang dia itu 4 hari menurut Kemen itu dievaluasi mana saja yang benar atau kalau dia sudah sesuai maka akan dilanjutkan ke proses pleno. Pleno itu rapat besar. Kalau dia tidak sesuai dikembalikan yang dia untuk diperbaiki. Itu ya proses pengembalian untuk diperbaiki, diberi waktu 1 kali, disampaikan kembali yang dia. Nah nanti setelah itu akan ada berita acara, persetujuan RKB, kemudian ada SK persetujuan RKB. Sebenarnya ya tadi diperintahkan untuk melengkapi ya. Ya. Akan tetapi tidak melengkapi. Ya. Apakah kemudian tidak terbit RKB itu? Pasti yang lain. Jadi ya. Ya. Ketika dia intinya dalam kegiatan penambangan ya. yang dilakukan oleh Pemegang IUP, ya. pemegang IUP lah ya. Pemegang IUP, ya. Itu wajib ya. Wajib ya. Wajib ya. Ya. Kalau dia tidak punya RKB tidak bisa. Tidak bisa ya. Jadi izin usaha pertambangan itu adalah lisensi dia untuk nambang ya, maupun dia usaha pertambangan, tapi dalam konteks tahun per tahun realnya itu RKB yang untuk realnya Pak ya. Ya. Untuk per tahunnya harus RKB. RKB. IUP dan RKB. IUP kan panjang biasanya Ya. 20 tahun. Nah 20 tahun itu kan akan dipecah-pecah. Jadi secara periodik ya. Secara periodik ya. Untuk RKB. Betul. Termasuk kuotanya yang dia. Jadi berapa kuota yang diberikan oleh negara kepada pemegang IUP untuk menambang. Misalnya dari kuota 1 juta ton. Berarti ya itu pun sudah RKB yang dia. Tanpa dokumen RKB itu perusahaan tidak bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan. Ya. Tapi sekarang seandainya ini ada pemegang IUP ya. Ya. Tidak punya RKB kemudian melakukan kegiatan. Ya. Apa ada sanksinya? Ya. Atau apa yang dilakukan yang seharusnya memberikan apa persetujuan RKB? Di undang-undang pertambangan dia akan dikenai sanksi administratif yang dia pemegang IUP-nya. Pemegang IUP itu akan sampai izinnya dicabut. Yang paling ini ya, paling berat. Paling ekstrim. Paling ekstrimnya dicabut Dicabut. IUP-nya. IUP-nya jauh dia ya. Karena dia melakukan kegiatan usaha tanpa RKB. Jadi akan diingatkan dulu peringatan pertama yang dia kalau dia masih bandel akan kemudian dihentikan kegiatannya. Jika dia masih bandel maka di undang-undang itu diatur bahwa dia tadi dicabut izin Ya. Kemudian mengenai ini apa ketentuan pidana tadi ya. itu apa? Apabila ada pelanggaran apa Pak untuk kemudian dijatuhkan dikenakan sanksi pidana? Ya, di Undang-Undang 4 tahun 2009, bagaimana tadi Undang-Undang 3 tahun 2020 ada beberapa pasal yang dia terkait pidana. Pertama pasal 158 Undang-Undang Minerba ini mengatur mengenai penambang tanpa izin. Setiap orang yang menambang tanpa IUP, IPL atau IPK dikenai ancaman pidana. Kemudian yang kedua itu 159 Undang-Undang Minerba itu kaitan dengan setiap orang yang memberikan keterangan palsu atau laporan palsu misalnya RKB itu peraturan ini pidana. Kemudian pasal 161 itu terkait mengenai barang siapa yang menyimpan, barang siapa yang menggunakan, memanfaatkan, menyimpan, menjual, mengolah, memberikan barang tambang yang bukan dari pemilik yang sah, itu pidana yang ada. Kemudian pasal selanjutnya kaitan dengan siapa orang yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan. Kemudian pasal selanjutnya adalah setiap pejabat yang mengeluarkan IUP tidak sesuai dengan undang-undang ini, undang-undang itu pidana. Jadi kurang lebihnya. Itu ya. Kemudian apakah pemegang IUP itu harus menambang di wilayah IUP-nya sendiri atau bisa menambang di IUP milik ini yang lain? Tidak boleh ya. Jadi dia hanya Secara tegas ya. Ya. Jadi tadi ada sanksi pidana. Ya. Ya. Betul ya. Jadi kalau ada pemegang IUP yang menambang di luar wilayahnya dia akan dikenai pasal 158 ya. Menambang tanpa izin. Karena dia hanya boleh menambang di wilayah izinnya saja.
Jadi kalau dia offside di luar wilayah izinnya, maka dia bisa disangkakan pasal 158 setiap orang yang menambang tanpa izin. Karena dia menambang secara tegas sudah disebutkan ya, bahwa seandainya IUP-nya itu harus menambang di situ. di wilayahnya dia. Kemudian IUP itu apa memuat ini Pak mengenai koordinat? Iya, kemudian betul ada. Koordinat ya. Jadi di halaman pertama itu biasanya konsideran, kemudian PT-nya atau PT-nya apa, perusahaannya apa, halaman 2 itu ada kewajiban, halaman 3 dan 4 itu biasanya lampiran berupa koordinat yang Koordinat ya. peta wilayah itu. Ya. Kemudian apa dimungkinkan ada tumpang tindih antara ada tumpang tindih mengenai IUP? Ya, sebelum ada campaign ya, Permen SD 43 tahun 2015 itu sebelum Permen SD 43 tahun 2015 itu banyak yang tumpang tindih ya. Ya. Nah, tapi kemudian dengan Permen SD 43 tahun 2015 ini ada penataan ya. Jadi hanya iup-iup yang kemudian tidak tumpang tindih saja yang kemudian diakui oleh negara sehingga kemudian dia bisa melakukan kegiatan pertambangan. Ada yang produk negara itu adalah CNC, clear and clear. Jadi hanya pemegang iup yang CNC saja, misalnya PT Timah. PT Timah itu CNC yang mudah, clear and clear. Jadi dia tidak tumpang tindih dengan pemegang iup yang lainnya. Jadi sudah dipastikan ya. Sudah ya. Kalau PT Timah tidak akan mungkin Ya. Tidak akan mungkin tumpang tindih dengan IUP yang lainnya ya. Ya, sepanjang PT Timah memiliki CNC, sertifikat CNC. Iya kan, clear and clear. Ya, clear and clear. PT Timah memiliki Ya. CNC. Berarti kan ini Pak, nggak mutlak dong. Ya, Berarti masih apabila mempunyai tadi itu ya, CNC kan seperti itu ya. nah, indikator dia CNC atau tidak adalah ketika dia sampai hari ini melakukan kegiatan usaha pertambangan, maka dipastikan dia CNC yang dia. Karena apabila dia tidak CNC, dia tidak bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan. CNC itu apakah berarti tidak ada gugatan gitu Pak, mengenai Iya. CNC itu ada 4 indikator yang dia. Jadi setiap pemegang iup yang memiliki sertifikat CNC itu ada 4 indikator. Pertama dia clear and clean dalam konteks administratif, ada dokumen administratif lengkap yang dia. Yang kedua clear and clean di lingkungan, dia punya AMDAL, punya izin lingkungan, seperti dia CNC lingkungan. Yang ketiga teknik yang dia menyampaikan laporan teknik berkala, ada biologisnya, ada CPI, ada CP. Yang terakhir adalah CNC keuangan. Dia bayar pajak, PNBP-nya di store ke negara, tidak ada tunggakan. Nah, sepanjang dia memiliki ini, maka negara memberikan maka memberikan sertifikat CNC yang dia. Tadi saudara belum menyebutkan mengenai legalitas. Apakah termasuk di situ? Ya, legalitas yang administratif yang dia. Ada ya? Oh, administratif itu masuk Ya, legalitas. salah administratif itu misalnya SK pendirian badan hukum, SK pendirian badan hukum, topik perusahaan, SKIU itu ada di administratif yang dia. Oke, kemudian ini dan selama persidangan ini banyak dipermasalahkan ya, bahwa apakah pemegang IUP itu juga harus sudah membebaskan mengenai lahan yang menjadi IUP-nya. Ya. Apakah harus gitu? Ya. Normanya gini, apakah harus ataukah tidak harus gitu? Silakan. Baik yang mulia. Jadi di undang-undang IUP itu ada bab penggunaan tanah untuk kepentingan pertama. Jadi memang hak atas tanah itu diatur di satu bab yang mulia, mulai dari 134, 135 sampai 139 ada beberapa pasal. Di pasal 134 itu mengatakan bahwa IUP itu bukan hak atas tanah. Karena dia memasuk kesimpulan yang di atas itu ada atas tanah. Jadi ada gini ya, Ali ya. Jadi dalam usaha penambangan Ya. ada beberapa aspek itu Ya. 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 Aspek agraria, Betul. hukum agraria itu Betul. ada ya. Betul, ya. Kemudian mengenai eigendom ya, Betul. atau basitingnya, Ya, betul. kepemilikan. Betul. Kemudian mengenai penambangannya, Betul. IUP ya. Betul, ya. Jadi intinya gimana? Jadi undang-undang minerba itu hanya mengatur kaitan dengan hak di bawah tanah yang mulia. Itu ya. Hak di atas tanah. Mengenai pemiliknya, bagaimana? Diatur di pasal 135 diatur pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib melepaskan hak atas tanah. Jadi dia nggak boleh namun di bawah sebelum hak atas tanah di atasnya clear and clear. Di undang-undang di pasal 135 ada Ini ya, oke. Ya. Untuk melepaskan tanahnya ya. Ya. Apakah harus Pak Ya. membeli ataukah cukup dengan yang punya tanah itu sudah menyetujui dengan catatan dibuat kerjasama? Ya. Bagaimana? Jadi skemanya itu bisa jual beli yang mulia. Yang kedua itu pemanfaatan lahan bersama atau PPLB. Jadi bisa saja bersama, misalnya pemegang hak atas tanah di atas ya, per ton itu dapat $5 misalnya. Itu dalam konteks best practice sangat bisa ya mulia. Jadi ada perikatan di antara mereka Ya, bahwa betul ya. ada kompensasi yang mulia. Ya, jadi yang punya tanah sudah mengetahui lah ya, Ya. mengetahui
mengetahui dan menyetujui. Betul. Jadi tidak harus melepaskan itu Tidak harus. membeli. Ya, Melepaskan itu tidak harus membeli ya. betul yang mulia. Oke, ya. Kemudian mengenai ini Pak, tadi IUP ya. Ya. IUP itu kan kandungan tambang tadi itu Pak. Betul. Ini kan mengenai apa? Logam tadi ya. Logam, mineral logam. Untuk timah tadi kan masuk logam ya. Logam yang mulia. Dan itu dari atas ke bawah. Betul yang mulia. Itu bisa dinyatakan ya bahwa itu punya PT Timah ya. Ya. Itu pada saat masih jadi kandungan atau setelah mau diekspor dengan apa? Dengan catatan sudah membayar royalti. Ya, di Undang-Undang Mineral di pasal 93 diatur yang mulia peralihan kepemilikan mineral logam yang sebesar timah itu sejak royalti ya. Itu kan? Ya, sejak membayar royalti. Sebelum membayar royalti itu hak punya negara yang mulia. Itu ya. Itu ya. Kemudian ini, jadi Ali pernah mengenal istilah kompensasi, kemudian imbal jasa Ya, dalam kegiatan penambangan ini. ya, yang mulia. Yang dimaksudkan kompensasi itu apa? Ya, kompensasi yang tadi yang mulia misalnya PPLB, perjanjian pemanfaatan lahan bersama. Jadi pemegang hak atas tanah diberikan kompensasi oleh pemegang iup karena tanahnya digunakan. Misalnya bagi hasil $2, $3 itu tergantung kesepakatan itu lazim terjadi dalam konteks kegiatan usaha tambang ini. Apakah termasuk bukan logamnya Pak, bijinya? Iya, Untuk kompensasinya, Iya. maksudnya untuk pembayaran harga logam yang dikeluarkan oleh PT Timah. ya kompensasi itu hanya biasa dalam konteks hukum ya tadi